Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat spesial para santri, maaf nih Pak Bupati ya, taruh santri yang tangan yang pernah jadi santri, pernah jadi santri, kiai aja pernah jadi santri, angkat tangan, masa santri nggak mau? Yang pernah pesantren kilat, selamat merayakan, memperingati hari kalian semua, hari kita, hari saya, hari santri. Karena sampai hari ini, sampai detik ini saya bernafas, saya masih merasa santri. Ada yang sudah merasa jadi kiai? Belum. Pak Kiai ini cuma dipanggil kiai, tapi beliau kalau ketemu gurunya duduk di bawah. Benar Pak Kiai? Iya. Guru saya orang Masya Allah, Imam besar Istiqlal di zamannya. Datang Syekh Mustafa Al-Azami, orang India tapi berkebangsaan Arab Saudi, langsung duduk di bawah, terangkat-terangkat. Dan itu adabnya cuma ada di kalangan santri. Alhamdulillah. Susah-susah didik anak, kenapa anak kasar ngomongnya? Masukin pesantren. Karena tidak semua orang punya kelebihan mendidik anak. Itulah hebatnya para kiai, para muallim, para guru. Tepuk tangan untuk para guru, para kiai. Kata orang tepuk tangan bid'ah. Gimana kiai? Benar tepuk tangan bid'ah? Ya tidak. Kalau lagi sholat tepuk tangan baru bid'ah. Sepakat? Kalau habis assalamualaikum tepuk tangan boleh nggak? Boleh. Guling-guling aja boleh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka barulah saya mulai dari umara dan ulama kita. Yang saya hormati Bapak Pejabat Bupati. Saya lihat beliau cinta kepada para santri. Allahu Akbar. Semoga beliau diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Saya nggak lihat beliau partainya apa, saya nggak tahu partainya. Ya. Yang penting orang cinta sama santri, berarti dia cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sama santri, cinta sama Rasulullah. Dulu Rasulullah panggil namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata beliau? Abu Sa'id, nanti kamu akan didatangi santri-santri dari seluruh penjuru negeri. Jika kalian menemuinya, maka sambutlah mereka. Betul Nabi wafat, itu Madinah tambah maju, santri-santri datang. Apa kata beliau? Marhaban. Ada kata marhabannya. Apa arti marhaban? Selamat. Kalau bahasa orang Tebu apa berarti? Hah? Tibo. Selamat Tibo. Gitu aja deh ya, yang penting benar. Apa kata Abu Sa'id? Marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sore saya diskusi dengan para masyayikh, para kiai, kita menyampaikan orang tua wasiat Allah, sedangkan santri wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati kiai sama santri. Santri kalau terzolimi doanya mustajab juga. Hati-hati para pemimpin, jangan pernah politisasi santri. Kalian tipu santri, doa mereka mustajab. Ada wali kutub di zamannya, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini anak raja, pangeran
Raden, kayak Ustadz Raden Harmoko. Cuma Ustadz Raden Harmoko udah gak ada istananya. Beliau meninggalkan istana dan menjadi santri. Setelah Allah angkat derajatnya, dia menjadi wali Allah, menjadi syekh. Dia ketemu santri-santri. Dulu nggak ada santri bawa tas atau diantar emaknya bapaknya, nggak ada. Yang ada cuma diantar di awal, kalaupun deket. Dulu santri-santri bawa tas isinya manuskrip, ada tinta, lengkap semua. Ada gerombolan santri, sebenarnya gerombolan ke? Apa nyebutannya? Jamaah santri lewat. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Dengarkan ini hati-hati para politisi, hati-hati para umara. Kata Ibrahim bin Adham, ya ashabal hadis, wahai para santri-santri yang memburu ilmu hadis kalam-kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikum, karena kalian, tudfa anna al-balwa, semua bala bencana terjauhkan dari kami, ditolak dari kami. Ini kata-kata Imam Ibrahim bin Adham. Maka kalau boleh saya sampaikan, karena berkah santri-santri ini, negeri kita diberkahi. Alhamdulillah. Di saat semua negara hari ini sedang kocar-kacir, alhamdulillah negeri kita masih santai-santai aja, bener gak? Beritanya aja yang kenceng. Masih makan 3 kali sehari? Ya. Beneran? Bener ya? Benar. Alhamdulillah. Katanya Indonesia lagi nggak bener, tapi masih makan 3 kali sehari. Berarti itu berita. Realitanya kok masih ada. Alhamdulillah. Maka laisal khabar kal muayanah. Berita itu beda dengan realita. Yang disyukuri realita atau berita? Realita. Nah, orang Indonesia ujiannya satu, kurang syukur. Tiap hari nonton berita ngumpat mulu. Ya, sekarang Kiai udah bisa ngomong politik. Lambat ya. Udah pinter. Saya juga bingung, Pak Kiai ini kapan kuliah politiknya ya? Tapi ada yang aktif di masyarakat. Itulah politik yang sebenarnya, bukan kuliah-kuliah itu. Jika mereka memang khidmat, itu juga termasuk berpolitik. Berpolitik tidaklah jelek jika politiknya karena Allah SWT. Para umara, para ulama, para kiai, mohon maaf, saya masih muda loh Pak Kiai. Bener ya? Saya tadi ketemu Mbah Wahid, Marijo Wahid. Beliau ini saksi sejarah ulama-ulama ahlus sunnah yang dulu ikut memberantas komunisme. Kita doakan semoga beliau panjang kaki. Amin. 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 Ini bukti ya. Tapi sekarang biasanya kiai-kiai dituduh komunis. Pak Kiai udah dituduh komunis belum? Mungkin sudah. Oh, saya pernah datang ke satu pesantren itu dituduh komunis. Padahal kakek pendiri pesantren itu dulu yang memberantas komunis. Nah, inilah berita, ya, hati-hati dengan berita. Santri selalu hati-hati dengan berita. Para santri, para jamaah, termasuk santri kilat. Tadi saya belum lihat yang pernah santri kilat. Mahal ya. Jadi kalau ditanya, pernah nyantri nggak? Pernah dong. Kapan? Dulu. Berapa hari? Biasa kilatan. 3 hari. Lumayan, dapat berkat. Kalau jadi santri makan enak nggak tiap hari? Hah? Di mana? Sayur kangkung. Ini korbannya rambutnya panjang. Boleh dong berdiri, Mas? Mas, ini rambutnya coba deh. Ini akibat makan kangkung ini. Kita kalau nyantri ada namanya ikan tak bertulang, tahu nggak? Hah? Terong. Ya, sate. Oh sate. Oh beda mazhab kita ya. Antum nyebutnya sate, saya nyebutnya ikan. Sayur terong. Kalau ada yang hajatan, aduh santri bahagia berharap diajak.
sayang sekali yang punya hajatan nggak minat ngundang Santri. Makanya Nabi bersabda, ini hati-hati yang hajatan ya, ini ancaman Rasulullah. Syarrut ta'am ta'amul walimah. Hadis sahih. Seburuk-buruk makanan, setidak berkah-berkah makanan pesta. Kenapa? Yang diundang orang kaya berduit, tapi tidak diundang orang yang fakir dan miskin atau santri-santri yang perutnya merana. Itu pengalaman saya dulu jadi santri. Ya. Ada yang mengalami itu? Sama nggak? Sama. Tos jauh dulu gitu. Alhamdulillah. Ini wajah-wajah makan terong dulu. Banyak tapi habis. Alhamdulillah. Saya bangga jadi santri. Sampai hari ini saya bangga jadi santri. Dan santri sudah ada sebelum semua ormas ada. Karena santri itu ada diawali dengan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekarang identiknya santri emang satu ormas. Walaupun ormas yang satu lagi ada buat pesantren juga. Ada pesantren ini, pesantren itu. Ada yang nggak punya ormas buat pesantren juga. Pesantren tahfiz. Lumayan. Sayangnya ustadznya nggak hafiz. Tapi lumayan ya. Alhamdulillah. Ternyata cerita santri kurang makan itu sudah ada semenjak abad ketiga Hijriah. Ya. Tapi bukan karena mereka nggak mau makan. Ada seorang imam namanya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Siapa nama imamnya? Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ar-Razi gitu ya. Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kisahnya mirip. Ibnu Abi Hatim ini kalau ngaji lupa makan, lupa minum. Satu kali kata beliau, saya lapar. Pergilah kami ke warung beli ikan. Lalu ikan ditaruh di kamar. Tahu-tahu Ustadz datang. Kami kemudian pergi ke tempat Ustadz. Ternyata Ustadz ini semangatnya luar biasa. Hari ini pulangnya tengah malam. Nggak sempat makan tengah malam. Karena nyampe di rumah, ada yang ngajak bahsul masail. Tahu bahsul masail? Tahu bahsul masail? Kalau terjemahan harfiahnya agak ngeri. Bahsu mencari-cari, masail masalah, cari-cari perkara. Bahsul diskusi. Sampai besok pagi cuma makan roti, minum dikit, berangkat lagi besok ke ustadznya. Sampai 3 hari dibuka lemari kecilnya, itu sudah ada belatungnya. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi nggak jadi makan. Jadi dulu kalau ada santri gendut itu dicurigai. Tapi kalau sekarang dimaklumi. Wali santrinya marah kalau anaknya nggak gendut. Ya. Benar ya? Ini dulu kurus banget, ini kelihatan hidungnya. Ini kelihatan. Pas ada orang makan depan, terus lidahnya keluar ya. Ya Allah. Cerita itu sudah ada. Imam Nawawi, beliau itu nggak sempat makan, cuma minum sebelum subuh, baru pulang besok lagi, cuma minum berangkat lagi. Imam wajar Imam Nawawi dikenal. Kitab yang paling kecilnya judulnya apa? Ada anak kecil yang hafal? Kitab terkecil Imam Nawawi isinya 42 hadis. Anak kecil, ada yang saya jawab. Judulnya apa? Arba'in Nawawiyah. Arba'in 40. Isinya 42 hadis. 42 hadis. Jadi Imam Nawawi nulis kitab kecil menjadi kitab yang dibaca hampir di semua tempat hari ini. Tapi sulitnya yang saya nggak bisa ikut Imam Nawawi itu satu. Imam Nawawi tidak sempat menikah. Mas, udah nikah mas? Berapa kali? Imam Nawawi gak sempat nikah karena istri pertamanya namanya ilmu. Ada yang paling mengerikan ini ceritanya. Saya boleh duduk ya? Udah mulai pegel nih. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu kali di Madinah ada seorang muda namanya Ibnul Qasim. Siapa namanya?
Ibnu Qasim. Ibnu Qasim datang ke Madinah mau belajar ke imam namanya Malik. Pernah dengar Malik? Imam Malik itu nama mazhabnya Maliki. Apa nama mazhabnya? Beliau itu guru dari imam mazhab kita, Syafi'i. Ini masjid kita mazhabnya apa nih? Pak Kiai. Syafi'i. Beneran Syafi'i. Sampai beneran ada kunutnya nih. Alhamdulillah. Cuma kalau saya yang jadi imam bisa jadi nggak kunut. Imam Ibnu Qasim waktu itu masih kecil, dia masih remaja, tapi sudah menikah. Ibnu Qasim datang ngaji. Dia pengen tahun besok balik. Ternyata tahun besok ada ilmu baru dari Imam Malik. Nggak jadi pulang. Ya deh tahun besok aja deh. Mau pulang lagi, ternyata ada ilmu yang lebih tinggi lagi. Akhirnya sampai 17 tahun nggak sempat pulang. Ibu-ibu, Ning-Ning ini kalau ditinggal 6 bulan udah boleh taklik ya? Ngambil taklik ya? Boleh? Langsung mengajukan perceraian ya? Boleh ya? Boleh ya? Ini pada nulis nggak dulu? Taklik? Belum nikah maksudnya. Kalau sekarang ditulis alasannya kemaslahatan perempuan. Ibnu Qasim 17 tahun nggak pulang-pulang. Tiba-tiba ada seorang pemuda berumur sekitar 16 tahun atau 17 tahun datang nanya, wahai Imam Darul Hijrah, Imam Malik, manakah orang yang bernama Ibnu Qasim? Dilihat bajunya baju orang Mesir, lahjat ngomongnya kayak orang Mesir. Coba tanya kiai-kiai, bahasa Arab orang Mesir tuh khas, asik. Lalu ditunjuklah Qasim pojok masjid. Akhirnya orang itu datang. Pertama dia ambil tangannya, dicium jidatnya. Ibnu Qasim awalnya nggak kenal, pas dicium, kayak kok saya kenal baunya, bau anak saya. Ternyata itu anak lahir waktu beliau setahun di Madinah. Jadi baru setahun menikah, ninggalin istri. Berangkat ke Madinah, ninggalin Mesir. Istrinya lah melahirkan dan dia nggak pulang-pulang 17 tahun. Berarti anaknya umurnya berapa? 16. Nangis. Untungnya istrinya adalah anak dari pamannya sendiri. Jadi udah ada yang tanggung. Ini jangan coba-coba ya. Kalau nggak ada yang nanggung jangan coba-coba. Dan itu istrinya nggak pernah minta cerai. Istrinya bangga, suamiku murid Imam Malik, imam yang hampir tiap malam bertemu Rasulullah SAW, imam yang setiap masuk kota Madinah tidak berani naik kendaraan, tidak berani pakai sendal karena beradab kepada yang dikuburkan di tanah Madinah, namanya Sayyidina Muhammad SAW. Itu Imam Malik. Karena keridhaan istrinya, anaknya pun juga ridho. Sekarang orang kalau belajar mazhab Malik mesti melewat riwayat Imam Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini bedanya dengan Syafi'i apa? Ibnu Qasim meneruskan ajaran Imam Malik. Imam Syafi'i menemukan metode baru, maka bernamalah Syafi'i. Jadi tadinya Imam Syafi'i juga ikut Malik, juga nggak kunut subuhnya, bismillahnya juga nggak dijaharkan tadinya, tapi karena belajar beliau berubah. Bapak Ibu yang makan Allah, itulah santri dulu. Santri begitu dulu. Coba ada nggak berani begitu? Ada yang berani Pak begitu? Bapak nih, Ibu punya putri dinikahin sama ustaz. Tiba-tiba ustaznya berubah pikiran, minta izin berangkat ngaji lagi. Kira-kira gimana? Nggak izin ya? Nggak izin. Kita nggak tahu sebenarnya pada santri itu ada satu sir rahasia. Jika dia berdoa, doanya mustajab. Nah itu yang orang tidak lihat. Para santri, para jamaah, umara, ulama yang dimuliakan Allah.
dengan apakah Allah memuliakan santri? Ternyata mereka mulia karena dulu mereka menghinakan dirinya di hadapan gurunya. Maka yang tahu kemuliaan, yang pernah menghinakan dirinya di hadapan syekhnya. Satu kali Imam Bukhari datang ke kota namanya Naisapur. Itu kota di Persia, sekarang negara Iran. Imam siapa namanya? Al-Bukhari. Imam Bukhari ini lahirnya 194 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1440. Wafatnya 256 Hijriah. Lama ya? Gak sempat pikir kan? Angka-angka soalnya. Santri biasanya agak ngeri kalau ketemu angka ya. Itu yang ngomong Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, kamu beri aku semua masalah, aku jawab selesaikan, kecuali satu hal, jangan bawa matematika. Bener ya? Oh, kebanyakan santri begitu. Kebanyakan santri begitu. Hal ini terjadi juga di zaman itu. Tadi kita kisahnya Imam siapa? Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini imam masih muda, tapi hafal waktu itu lebih dari 100.000 hadis. Karena Imam Bukhari ini dengar satu hadis langsung hafal. Kalau antum gimana? Mas gimana mas? Dengar satu hadis langsung nggak hafal? Lupa. Kenapa tuh? Apa masalahnya? Otaknya kan sama, kepalanya sama, kualitasnya beda. Karena dulu makan terong ya. Enggak, kita juga dulu makan terong ya. Malah makan ikan mati saya dulu. Oh iya. Iya sama ya. Ada yang makan ikan hidup? Kami dulu produk-produk begitu sama, ikan asin, ya. Sama kita. Imam Bukhari masih muda, apapun yang dia dengar dia ingat. Kalau kita, apapun yang kita dengar kita lupa. Imam Bukhari datang ke kota Naisapur. Di situ ada murid yang bernama Muslim. Siapa nama muridnya? Muslim. Langsung disambut masuk masjid tempat Imam Muslim ngajar. Tadinya Imam Muslim duduk di atas kursi begini. Ketika Imam Bukhari datang, langsung dia turun, dia sambut Imam Bukhari, disuruh duduk. Tapi ini jangan dikerjain ya. Ini cukup Imam Muslim aja. Apa kata beliau? Wahai Tuan Syekh, izinkan aku mencium tangan dan kakimu. Syirik kan? Kok sekarang orang bilang sungkem syirik? Ya bener ya? Jangankan itu, cium tangan aja udah bilang syirik. Ada ustadz sebelah, kata dia cium tangan sama dengan separuh sujud. Pernah denger kan? Kapan? Barusan? Kata si ustadz, cium tangan sama dengan setengah sujud. Pakai bahasa Arab lagi. Dikira itu hadis, padahal hadas. Takbilul yud nisfus sujud. Saya nggak boleh sebut nama ustadznya. Ya. Mencium tangan itu separuh sujud. Akhirnya jamaahnya memandang orang yang cium tangan itu musyrik. Di muka kita nih, depan kita nih musyrik semua nih. Karena kalau ketemu kiai pasti cium tangan. Imam Muslim nggak tanggung-tanggung, ambil berkah di tangannya sama berkah di kakinya. Kenapa Imam Muslim mau begitu? Karena beliau lihat kaki Imam Bukhari sudah menjejaki mana-mana pun di muka bumi. Kaki ini yang membuat Imam Bukhari menghafal banyak hadis. Ketemu guru ini, guru itu kaki yang bawa, benar nggak? Nggak mungkin langsung nyampe. Dulu belum ada Grab, belum ada Gojek. Ada Gojek ya di Tebo? Belum. Ada, alhamdulillah ya. Gojek offline masih ada. Belum ada Gojek dulu. Orang-orang Gojek tuh belum ada dulu. Imam Bukhari pakai kakinya. Kadang berhari-hari nggak makan, cuma minum air. Maka santri itu penting ngopi, benar nggak? Nah, yang penting ngopi. Imam Bukhari kalau sudah baca hadis nggak bisa tidur semalam, maka dia nulis terus. Sholat subuhnya pakai wudhu, sholat isya.
berkah kakinya ketemu guru-gurunya. Ternyata ada guru-gurunya yang dulu juga 30 tahun, 40 tahun sholat subuh pakai wudhu, sholat isya. Maksudnya apa? Yang membatalkan wudhu apa? Tidur. Imam Bukhari tidak pernah tidur bertahun-tahun sehingga sholat subuh pakai wudhu, sholat. Mirip kayak santri benar. Santri itu satu kelas itu habisnya 5 jam. Beda kalau luar santri, pesan kopi 5 menit beres, habis itu sariawan. Kalau santri jarang sariawan, tapi seringnya kebelet pipis. Satu kopi bisa tahan berjam-jam santri, karena emang dulu nggak ada sendok. Sendoknya pakai apa? Pena, tuh kan? Pakai keracunan ente. Kalau nggak pakai apa? Saset. Apa namanya, plastik. Waduh, betul-betul indah jadi santri ya, indah sekali. Saya kalau ingat-ingat itu mau ketawa ya, mau nangis ya. Mau ketawa kok bisa bertahan ya, mau nangis kok hidup malang bener ya. Bapak ibu yang bukan Allah, jangan khawatir masukin anak pesantren. Anak-anak masuk pesantren mau sesusah apapun dia nggak susah. Ini sebagai contoh. Ini ada tetangga, satu kaya, satu sederhana. Yang kaya ini tiap hari dikasih duit jajan 50.000 pulang pergi. Yang di samping santri hanya diberi setiap hari 10.000. Suatu kali yang kaya duitnya lagi kurang, dia ngomong ke anaknya, "Nah, hari ini ayah cuma punya duit 20.000. Tak apa-apa ya." Apa kata si anak? "Ayah pelit. Bertahun-tahun diberi duit, tapi sekali kurang." Dia ngomong apa? Ayah pelit. Pakai banting. Bahkan kadang-kadang dirobek itu duit. Di hari yang sama, si santri dia mau berangkat. Pas mau berangkat, kata ayahnya, "Nah, ada hadiah buat kamu karena rajin sholat. 10.000 ditambahin 10.000 jadi berapa?" Langsung sujud syukur. Cuma nambah 10 sama. Ini 20.000, ini 20 ya. Ini robek duitnya, yang ini dia bersyukur. Kok bisa bersyukur ini anak? Karena dia biasa hidup sederhana. Biasa hidup sederhana. Saya punya anak bingung mau diapain, padahal ustaz, padahal ngajar di pesantren. Lupa sama ilmu pesantren. Akhirnya masukin anak ke pesantren, beres. Gak ada pusing. Gak mikirin anak kok main handphone mulu, ya kan? Yang ada sekarang bapaknya main handphone mulu, ya, emaknya main handphone mulu sampai tertidur. TikToknya masih di depan kepalanya. Itu kalau nanti mau meninggal cari TikTok. Afdalul dzikri TikTok ta'ala. Begitu ntar ya. Tapi ada bocoran halus. Ada yang mau tidur dengerin suara yang mirip suara saya. Katanya suaraku ini bisa bikin tidur. Mau tersinggung bagaimana ya? Seneng dan gak seneng ya? Berarti saya kalau ngomong bisa bikin orang tidur. Dari tadi ada yang tidur gak? Imam Bukhari di tangannya ada keberkahan, di kakinya ada keberkahan. Maka saya diizinkan Allah, alhamdulillah, sebelum pandemi diizinkan ziarah ke Imam Bukhari. Orang Indonesia kalau datang ke Uzbek itu langsung dibuka pintu selebar-lebarnya. Masuk kita, itu kuburannya bukan di atas begini, kuburannya di bawah. Karena Imam Bukhari dulu dikejar-kejar oleh gubernur. Kenapa? Gubernurnya dulu agak selengean. Imam Bukhari nggak suka. Beliau nggak kritik juga, cuma nggak mau ikut. Akhirnya beliau melarikan diri ke kota Samarkand. Dari Uzbek ke Samarkand pakai bis 6 jam. Atau kalau dulu pakai onta. Saya pakai bis berapa jam? 6 jam. Dia nggak tahu, mungkin seminggu. Sampai di Samarkand dia doa, "Ya Allah, Muhammad bin Ismail Bukhari sungguh lelah. Tolong jemput nyawaku malam ini juga." Malam itu beliau wafat.
Malam itu juga dikubur. Dikuburnya digali lubang, masukin ke bawah. Goa kecil. Nah, kita masuk ke dalam. Biasa, kita kalau Ahlus Sunnah masuk ke kubur ngapain? Baca salam ke Rasulullah, benar ya? Baca salam kepada para aulia-aulia, guru-guru, dan orang yang dikubur. Lalu baca kulhu 11, tahlil, dan doa secukupnya. Tiba-tiba saya teringatlah, terbayanglah kisah Imam Muslim mencium tangan dan kaki Imam Bukhari. Seakan-akan saya melihat itu dengan mata. Maka sebelum naik, itu orang-orang udah mau naik semua, saya ingin mengulang kembali. Kita ciumlah bagian tangannya dan bagian kakinya, dan sahlah menjadi kuburiyun. Tahu kuburiyun nggak? Tahu kuburiyun, Bu? Nggak tahu. Kubur iyun. Apa dong artinya? Sarkup tau nggak sarkup? Sarjana kuburan. Kalau kuburiyun itu tuduhan kelompok yang anti tawasul, anti tahlilan, anti ziarah. Kita yang ngambil berkah di kubur dibilang nyembah kubur. Mereka sebut kita kuburiyun. Itu saya sah jadi kuburiyun 2019. Jadi mau alam juga kita ya. Tapi semenjak saat itu luar biasa. Kita dapat keberkahan luar biasa. Saya baca Sahih Bukhari nggak perlu persiapan, ngerti aja isinya. Alhamdulillah. Baca Sahih Muslim sama. Itu keberkahannya. Itu yang disebut barokah. Apa arti barokah? Barokah itu al-khair al-kathir, kebaikan yang melimpah-limpah. Itu disebut berkah, itu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang nikah kita ngomong barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, atau kita dibantu orang kita ngomong barakallahu lakum. Semoga Allah memberkahi kamu, melimpahi keberkahan bagimu. Itu kota Samarkand langsung diberkahi dengan ditanamnya jasad mulia Imam Bukhari di sana. Ya, sampai hari ini orang nggak putus-putus ziarah ke sana. Alhamdulillah. Tradisi ini di negeri kita lumayan banyak. Cuma Sumatera ini baru mulai-mulai. Ya. Semenjak muncul orang-orang wajahnya kayak antum itu, ya, baru pada senang ke kubur. Ya. Dan kita sudah korban dari dulu disebut penyembah kubur. Kata mereka, kita ini ubadul kubur. Apa artinya ubadul kubur? Penyembah kuburan. Coba saya tanya, ini pada hobi kuburan kan? Pernah nggak nyembah kubur? Nggak pernah ya? Ayo kenceng, pernah nggak nyembah kubur? Yang ziarah kubur, pernahkah menyembah yang di dalam kubur? Nggak ada kita nyembah kubur. Yang ada kita doain orang yang dikubur. Berarti mereka ini alirannya aliran su'uzoniyah. Tahu? Aliran baru. Su'uzon. Dia ngelihat kita ziarah itu dikira kita nyembah. Mana ada orang baca la ilaha illallah di kubur terus nyembah kubur, tuh gak mungkin. Kita di kubur baca apa? Tahlil. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Gak ada kita nyembah kubur. Nah, ini perlu kita kasih tahu kepada orang-orang yang salah paham tentang kuburan. Usud punya usud, ternyata Rasulullah SAW juga pencinta kubur. Kata beliau, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Sering-sering ke kubur. Ini amalan santri nih. Amalan santri. Maka umarok kalau mau jadi umarok, sering-sering datang ke kubur biar hatinya lembut. Ulama supaya hatinya tidak sombong, sering-sering datang ke kubur biar ingat mati. Nabi SAW beliau sudah diizinkan sholat di atas arasnya, itu masih sering masuk kubur tengah malam lagi. Horor kan? Mas, berani nggak masuk kubur jam 12 malam? Berani, beneran. Tengah malam kita coba. Oke. Pas dulu ya. Ibu, kita takut sama orang mati sama orang hidup? Kalau sama orang hidup digerayangin. Kalau sama orang mati diberkahin. Terus kenapa takut di rumahnya dekat kubur? Berarti ini pengaruh
ajaran agama sebelum masuk Islam. Kan Jambi ini dulu pusat. Nah Sriwijaya itu dulu di sini namanya Kedatuan. Itu daerah Jambi, Muaro Jambi semua masuk wilayah ini. Dulu ada kepercayaan di zaman mereka namanya reinkarnasi. Orang kalau mati ruhnya balik lagi, nggak ada akhirat kecuali dia nanti sempurna. Namanya apa? Kita tidak meyakini itu. Kita cuma meyakini ada namanya warisan ruh, tapi tidak ada namanya reinkarnasi ruh. Karena pasti ada alam kubur, ada alam akhirat. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita ke kubur, orang di kubur dengar nggak kita baca salam? Pernah dengar nggak jawabannya? Kalau dengar kabur nggak ya? Coba Nabi ketika masuk kubur, ini amalan santri, maka hari-hari santri mulailah ziarah. Jika ada pendiri santren ziarahi beliau. Jika ada ulama dulu ngajar di sini, ada makbarahnya ziarahi. Itu caranya memperingati hari santri. Nabi mengatakan, jika kamu idza marartum bil maqabir, jika kamu melewati kuburan, maka bacalah assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum kepada orang yang bisa jawab atau nggak bisa jawab? Kepada yang bisa jawab atau bukan? Yang bisa jawab. Gimana? Mulai bingung nih imannya ya. Ini bukan berkaitan dengan iman, ini pengetahuan aja. Ketika kita baca assalamualaikum, itu harusnya orangnya ada dong, hidup. Yang hidup itu tubuhnya atau ruhnya? Nah, lolos. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, berarti ruhnya orang yang di dalam kubur. Tubuh berpulang ke tanah, ruh kalau dia tidak tahu jalan kepada Allah, dia masih di alam ruh, di alam barzakh. Masih ditungguin malaikat mungkar nakir. Nanti nggak ditanyain, dulu pernah jadi pengurus cabang nggak ditanyain. Ya. Dulu pernah pakai baju banser nggak ditanyain. Ya. Tapi dulu ditanyain, kamu dulu pernah ngawal pewaris Rasul nggak? Itu ditanyain tadi. Ya. Insya Allah. Jadi kalau kita masuk ke kubur baca assalamualaikum, berarti yang di dalam masih ada, masih hidup. Apa yang hidup? Ruhnya. Kalau di alam barzakh, mereka makan kebuli nggak? Makan nasi minyak nggak? Nggak. Terus mereka makan apa dong? Saya punya seorang mursyid waktu saya masih kecil, Kiai Mentin Surau. Beliau itu cerita kepada kami. Ini yang percaya aja ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin An-Naqsyabandi. Apa kata beliau? Razi, dulu waktu saya jadi santri, jadi murid, jadi salib kepada guru kami berangkat sebelum subuh dari rumah ke surau beliau di seberang sana. Jadi ngeliatin lembah dulu. Sebelum ke lembah ada kuburan. Pas masuk ke gerbang kuburan, tiba-tiba dia melihat sosok cahaya berkalam. Hai Muhammad Nuruddin, bacakanlah Al-Fatihah, kirimkan untuk yang meninggal. Dia bingung, rasa takutnya hilang. Karena yang dilihat cahaya bukan pocong. Kalau kita yang kita bayangin pocong. Orang pocong itu mati apa hidup? Mati. Pocong mati apa hidup? Mati. Pocong mati, ngapain takut? Kita kurang waras ya. Takut nama yang udah mati. Lalu beliau baca, apa kata yang berwujud cahaya? Kamu dengarkan ada orang yang lagi keasikan makan. Didengar, betul. Itu kayak seperti di resto, orang makan. Terus beliau jalan lagi.
sebelum keluar dari makom, yang cahaya tadi ngomong lagi, "Hei Muhammad Nur," mereka belum kenyang, baca lagi Fatihah, dibacain lagi Fatihah, baru mereka kenyang, baru dia turun ke lembah, baru sampai di seberang. Dan kisah ini beliau ceritakan ke semua muridnya yang datang waktu beliau hendak wafat. Percaya nggak? Percaya. Kalau saya percaya. Percaya. Bingung nggak? Nah, Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Orang di alam kubur nggak butuh lagi buah, nggak butuh nasi, karena tubuhnya sudah hancur. Yang dia butuhkan adalah makanan jiwanya, makanan jiwa ruh, nafs, kolbu. Itu adalah bacaan-bacaan yang berisi nama-nama Allah. Dan yang paling lengkap ada dalam surat Al-Fatihah. Berkata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Jika aku mati, bacakan di kuburku Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, amanah Rasul." Itu yang kita baca waktu khatam tahlil, benar kan? ya. Berarti khataman itu bukan bid'ah. Yang bilang bid'ah, Tele. dia nggak ngerti. Kalau bid'ah itu yang nggak ada dalilnya dan tidak ada sahabat atau ulama terdahulu yang mengamalkannya. Ini ada sahabat yang ngamal. Kita selesai baca Yasin, baca apa? Qul 3, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, bener nggak? Ya. Itu bukan buatan Kiai NU, bukan. Belum ada NU sudah ada itu. Itu amalan dari sononya. Cuma yang ngamalin ulama Nahdiyin. Dan orang ada yang gengsi karena yang pakai orang sarungan, jadi ada gimana gitu ya. Salah satu bentuk satu negeri dijaga Allah kalau masih ada orang sarungan bolak-balik ya. Tepuk tangan untuk yang sarungan. Alhamdulillah. Maaf ya yang pakai celana. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laqinu mautakum la ilaha." Nah, yang amalin ini santri sekarang. Bacakan, bimbinglah la ilaha illallah kepada yang mauta. Mauta itu orang yang akan mati, orang yang sedang sakaratul maut dan yang sudah mati. Jadi kalau baca la ilaha illallah untuk orang yang hidup bisa nggak? Nah, ini amalan Maulana Al-Habib Lutfi. Beliau salah satu amalannya mentahlilkan anak-anak yang masih hidup. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya murid namanya Syekh Idris Kamali. Bahyai Idris, pernah dengar? Itu mantu beliau orang Cirebon. Beliau ini mempuasakan muridnya setahun, lalu gurunya setahun, dan dirinya setahun. Guru-guru dulu begitu, dia amalan tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk kekayaan dirinya, keluarganya, tapi juga untuk murid-muridnya. Maka saya berharap nih para kiai harus kuat riyadhahnya, li'anna syekh ruhul ma'had, karena guru itu ruhnya ma'had, wiridnya ma'had ada di kiai. Itu Bahyai Idris Kamali. Makanya siapapun yang ngaji ke beliau itu rata-rata jadi ulama. Guru saya yang jadi imam besar Istiqlal namanya Kiai Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham. Itu murid dari Bahyai Idris Kamali. Saya ketemu kiai-kiai di pelosok, di Pulau Jawa, bahkan ada yang di luar Pulau Jawa. Mereka mengatakan, saya dulu ngaji ke Bahyai Idris Kamali. Itu diberkahi. Nah, inilah hebatnya Syekh Kiai. Dia kalau doa nggak hanya untuk dirinya. Ternyata ada cara gampang jadi kekasih Allah, Pak Kiai. Ini bukan ngajarin Pak Kiai, hanya berbagi cerita dari masyayikh. Ciri-ciri kekasih Allah, dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan umat. Makanya siapa yang ingin jadi wali autan, diriwayatkan oleh Imam Syuuti, maka bacalah Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allah banjur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina
Muhammad. Itu doa. Kalau diterjemahin apa? Ya Allah, perbaiki umat Nabi Muhammad. Baik yang sudah beriman atau belum. Baik yang sudah ahli sunnah ataupun belum. Ya Allah, ujbur. Ya Allah, rubahlah keadaan umat Nabi Muhammad dari yang tidak baik menjadi baik. Itu ujbur. Allahumma unsur. Ya Allah, bantulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendoakan orang lain tiap hari, itu ciri-ciri wali. Ciri-ciri wali Allah. Jadi nanti kalau mau nyari kekasih Allah, coba lihat orang yang suka mendoakan orang lain kebaikan, dan dia tidak melupakan dirinya tentunya. Ini ciri-ciri wali. Kalau Abah Gurus Kumpul mengatakan itu wali kutub, tapi kalau di kitab disebut wali autan, ya sama. Masih kuat? Beneran? Benar. Udah dingin belum? Alhamdulillah. Biarin anak-anak kita main, yang penting gak berisik ya. Biar dia punya kenangan. Hari santri itu hari rayanya mereka juga. Jadi biar mereka nanti ingat setiap tanggal 22 apa nih? Oktober kami diizinkan main-main. Ya. Maka yang bawa mainan kita doakan berkah, amin. Yang penting kalau baca Quran jangan kencengin musiknya, nggak berkah ente nanti. Ya. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Kalau pengen dirahmati, diberkahi, ada bacaan Quran, kita diam. Jangan kenceng-kencengan, jangan ngegas-ngegasan. Oh saya udah bayar, jangan gitu ngomongnya dalam hati. Ya, tak berkah begitu. Ini Quran yang diperdengarkan. Ya. Kita terima kasih anak-anak kita bisa main. Ya. Alhamdulillah. Ini masih ada nggak santri main gitu? Udah enggak ya? Adeknya santri main begitu ya. Bapak Ibu, para pecinta santri, dari mana muncul tanggal 22? Nah, inilah paling inti yang saya mau berbagi malam ini. Tanggal 22 Oktober itu adalah hari deklarasi para ulama semua pesantren se-Jawa Madura di zaman itu. Karena dulu pesantren yang paling banyak di Jawa Madura. Di luar sudah banyak, tapi karena informasi tidak secepat di Jawa Madura, maka yang berkumpul ulama Jawa Madura. Dan di saat itu ada Hadratus Syekh dan kawan-kawannya. Mereka buat pernyataan. Itu tahun berapa? Ada yang tahu? 1940 berapa? 5. Baru 2 bulan merdeka. Tahun berapa tuh? 45. Kirain lupa kapan merdeka. Ya. Merdeka bulan Agustus. 2 bulan habis itu sekutu turun, benar nggak? Sekutu turun. Tentara belum secanggih sekarang, belum canggih dulu. Maka dulu ulama ngumpul, apa kata mereka? Wajib jihad fi sabilillah. Jadi dulu yang berjuang untuk negeri ini para santri. Kok sekarang tiba-tiba ada orang ngomong santri komunis, kurang ajar kata orang. Ya. Kok ada sekarang orang ngomong santri penjilat pemerintah, itu kurang ajar itu. Pesantren tidak di bawah partai manapun, benar nggak? Tapi pesantren mengayomi partai manapun. Maka Pak Kiai didatangi partai apapun, sok atuh katanya. Qadal marhaban, tidak ada masalah bagi mereka. Tapi pesantren boleh nggak Kiai memilih? Kalau Kiai memilih boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Dulu mursyid-mursyid tarekat pecah di zaman Orde Baru. Ada yang ke partai lambang Ka'bah, ada yang ke partai lambang beringin. Oh ramai itu dulu, mursyid-mursyid kiai-kiai. Tapi mereka tidak pernah kemudian mengatakan beda partai, beda iman, nggak ada. Sekarang cuma beda coblosan, beda iman. Tuh ngeri itu, hati-hati para santri nanti. Kalian jangan mau dibodohi oleh politisi. Mereka itu mungkin polling, hilang pollingnya jadi tikus.
Ini yang membusukkan gerakan-gerakan santri, yang menumbuhkan kebencian di kolbu-kolbu orang yang masih suci. Ini hati-hati kita di sini. Ya, saya tidak ridho santri-santri kita sudah membenci orang beda partai. Dia lupa apa yang terjadi tahun 1945 tanggal 22 Oktober. Di saat itu masyayikh kiai-kiai ngomong, jihad bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Apa beda kifayah sama ain? Kalau fardu kifayah cukup tentara yang perang, cukup sekelompok yang perang. Tapi kalau fardu ain semuanya turun tangan. Makanya dulu hampir semua santri jago silat. Kalau sekarang jago silat lidah, bener ya? Dulu kita perang, dan yang paling gampang diajak perang, diajak jihad itu santri. Kalau kiainya udah turun semua, nggak ada yang nggak turun. Apalagi kiainya seorang mursyid satu thariqah, itu paling gampang. Tapi biasa orang nggak ngerti sejarah. Apa kata mereka? Kiai-kiai thariqah memundurkan umat. Berani ngomong begitu. Padahal dulu yang berjuang membebaskan negeri ini rata-rata kiai-kiai thariqah. Kenapa mereka nggak takut? Karena di kolbunya sudah berdiri kalimatullah. Nggak ada rasa takut, nggak perlu pakai doping. Itu beberapa tentara yang lagi perang itu, mereka pakai obat loh kadang. Ada takutnya. Kalau santri enggak. Apa kata masyayikh waktu itu? Berjuang membela NKRI berarti jihad fi sabilillah. Kalau mati masuk itu baru dapat 72 bidadari. Bukan kayak orang yang salah paham itu. Pas orang lagi sholat di bom. Ayo yang jawara, ada Pakar Musa kan? Ada orang nggak ngelawan, kita lawan. Dia diem, kita tonjok. Itu jantan nggak? Banci ente. Ada namanya jihad banci. Orang lagi sholat di bom, orang lagi pengajian di bom. Nggak fair, nggak ada keberanian. Itu bukan jihad, tapi jahat. Pas ditanya, ada yang ketangkep, ngamuk-ngamuk sama petugas. Ini cerita petugas sama saya waktu kita ngisi pengajian. Ngamuk-ngamuk, terorisnya Pak Ustadz. Loh kenapa? Dia sudah ngebet pengen ketemu 72 bidadari. Tapi gara-gara ente tangkep dia nggak ketemu. Wah, berarti dia jihadnya pengen memuaskan nafsu mabainal fakhidain. Tahu mabainal fakhidain? Cuma Kia yang paham. Maaf ya. Hanya ingin menuruti, memuaskan nafsu syahwat. Ingin menikahi 72 bidadari. Kita mau luruskan, nggak begitu jihad. Jihad itu di Quran jelas. Kalau ada orang memerangi kamu, faqatiluhum min haitsu qatalukum. Mereka perangi kamu, maka serang mereka seperti dulu mereka menyerang kamu. Berarti dia bersenjata, kita bersenjata, baru namanya jihad. Seorang sahabat dan jamaah sahabat dengar Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman, hadis Imam Muslim, akan muncul pemimpin mengutuk rakyatnya, rakyat mengutuk dia. Membenci rakyatnya, rakyat membenci dia. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau kami hidup di zaman itu, bolehkah kami menyerang mereka? Kata si sahabat. Menyerang pemerintah, menyerang raja-raja. Apa jawaban Nabi? Lah, nggak boleh selama mereka masih sholat. Masih sholat. Dan negeri kita beruntung selama berapa tahun santri ini berjuang merawat negeri, baru dikasih hari raya santrinya, hari nasionalnya, tanggal tahun berapa itu baru diresmikan? 2015 baru kemarin. Telat kita. Untungnya para kiai penyabar ya. Kalau nggak mungkin buat negara baru kali, buat Darul Islam. Kata para masyayikh dulu, Indonesia ini sudah Darul Islam. Cuma lagi proses.
proses pengislaman. Proses, coba kita kalau nikah kalah lewat apa? Lewat negara nggak? Diatur negara nggak? Yang berangkat haji bisa nggak sendiri? Haji di Indonesia haji paling murah. Coba yang baru pulang haji tahun kemarin, ada ya? Nggak berangkat. Berapa ngeluarinnya? Cuma 30 sampai 35 juta. Tapi ke negara jiran lebih, Pak. Negara kita sudah kasih semacam bantuan. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Kok bisa murah? Saya ini bukan pro pemerintah, Pak. Enggak. Saya cuma ingin bersyukur kepada Allah. Kan katanya kalau bersyukur Allah tambah. Bukan pemerintah ini. Pemerintah sebelumnya juga. Dan semoga yang nanti juga. Siapapun yang memimpin kita doakan. Makanya kami tidak pro partai tapi pro pemimpin dan ulama yang membackup para pemimpin. Karena kalau bukan mereka negeri kita hancur. Sudah lihat berita negeri Syam, negeri Irak? Sudah lihat? Ulamanya berantem, santrinya berantem, santri bawa bom, ngebom santri. Konyol kan? Ada seorang syekh, kiainya para kiai di Syam, namanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, lagi ngajar tafsir Quran di bom. Itu yang ngebom bodoh nggak tuh? Itu sebodoh-bodoh orang. Kok dia jihad membunuh ulama yang sedang ngajar tafsir Quran? Bodoh nggak tuh? Jangan sampai di negeri ini terjadi. Jangan sampai. Itu santri didoktrin, siapa nggak tahu didoktrin dia ngebom kiai. Gawat ya? Nah, jangan sampai terjadi nanti. Maka apapun, saya tidak pernah pro dengan partai manapun, tapi saya mendoakan negeri ini. Yang penting ada yang mengurus. Sepakat nggak? Ya. Ada yang lucu, membenci penguasa tapi menginginkannya. Hari ini banyak membenci pemimpin tapi ingin jadi ya kita, hati kita nggak betul-betul serius. Bapak saudara yang bukan Allah, negeri ini tidak mewajibkan langsung hukum syariat dan dulu rela dihapus nomor pertama di Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang merestui siapa? Ulama kiai. Apakah mereka kafir dengan begitu? Enggak, mereka justru kemudian mengalah dan memberikan hadiah lebih besar diganti dengan uang yang lebih besar. Ketuhanan yang maha esa. Saat dia ditulis syariat, nanti ulamanya debat. Kata yang satu, saya Hambali. Yang satu lagi bilang, saya Syafi'i. Satu lagi bilang, oh rame kan. Tapi ketika ditulis ketuhanan yang maha esa, yang mengajarkan tauhid agamanya, hanya satu Tuhan, itu siapa? Itu cuma ajaran Yahudi Ortodok, Unitarian di kalangan Kristen dan Muslim. Di Indonesia Yahudi diakui nggak? Kristen yang Unitarian kita nggak tahu, mungkin ada, wallahu a'lam. Berarti yang dimaksud ketuhanan yang maha esa itu yang dibela di situ siapa? Umat Islam. Maka itu hadiah mereka. Hadiah mereka bagi kita, ketuhanan yang maha esa. Ayat apa yang paling mirip dengan ini? Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang melakukan Allah. Ya, di tanggal 22 Oktober ini, kalau tanggal 10 ada hari pahlawan, maka 22 itu boleh saya sebut hari jihad. Jihad negeri ini, jihadnya para santri. Pertanyaannya, dulu musuhnya sekutu, orang kafir. Sekarang musuh kita apa?
Kata Nabi yang angkat doa. Ya Allah, jangan jadikan umatku kelaparan, mati kelaparan. Jibril turun mengaminkan amin. Hadis Muslim. Hadis masyhur. Lalu doa kedua, Allahumma la yaghriq la yamutanna ahadukum. Gimana lafaz hadisnya? La tahlik ummati bi gharqin atau kama qala sallallahu. Ya Allah, jangan binasakan umatku dengan gharq. Apa arti gharq? Gharq, tenggelam. Tapi giliran yang ketiga, Allahumma la tahlik ummati ba'duhum ba'da. Ya Allah, jangan jadikan umatku hancur, saling menghancurkan satu sama lain. Jibril gak mengaminkan.